Tidak main bola di kelas. Ada lagi kelompok sini? Bagus, keren. Apa kesepakatannya? Apa? Tidak boleh ngomong kasar. Bagus. Kalau kelompok sana mau apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh ribut. Oke, keren. Tepuk tangan buat kalian semua. Sudah siap ya? Oke. Anak-anak, sebelum kita belajar, ibu mau memberi motivasi dulu nih untuk hari ini, untuk pembelajaran coding hari ini. Motivasinya yaitu teknologi adalah tentang menciptakan masa depan, namun jangan hanya menunggu perubahan. Jadilah bagian dari inovasi yang dapat mengubah dunia. Jadi ibu minta nih, ibu berharap semoga kalian anak-anak mempunyai inovasi yang dapat mengubah dunia. Oke? Kita review dulu yuk. Selesai. Di depan apa sih? Kamu pasti bisa. Ini level muda. Tebak di dalam tanah. Pemanfaatan KA di bidang pendidikan, contohnya apa sayang? Hah?
pendidikan. Perumahan. Apa? Iya, keren. Siapa bisa tadi jawab? Hasan. Tepuk keren buat Hasan. Tepuk keren. Dua jempol. Untuk Hasan. Keren, keren, keren. Kalau ini yang hiburan, siapa yang bisa nyebutin? Kalau ngedengerin musik tuh, kamu pakai apa? Iya, pasti pada tahu ya. Kalau di bidang transportasi, di bidang kesehatan, robot. Bedah. Iya, robot apa? Bedah. Robot bedah ya. Bagus. Kalau di bidang keamanan, iya, hebat, keren. Kamu masih ingat ya manfaat-manfaat KA di berbagai bidang. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini kita belajar coding. Anak-anak nanti melalui tanya jawab dan pengamatan gambar atau video, anak-anak mampu membedakan pemanfaatan KA sebagai pengembang. Pengembang itu yang membuat atau pengguna dengan tepat. Ya. Terus yang keduanya, melalui simulasi sederhana, anak-anak dapat mencoba memanfaatkan KA sebagai pengembang atau pengguna dengan contoh konkret yang baik. Kalian itu sebagai pengembang atau pengguna sih biasanya ya, kalau pengembang itu yang membuat, pengguna yang menggunakan. Oke, lanjut ya anak-anak. Nanti kalian akan mengamati video pembelajaran, diskusi, dan kita akan mengevaluasi. Sekarang ibu mau tanya nih, kamu tahu nggak sih aplikasi ini? Pasti pada tahu. Siapa yang punya TikTok? Waduh, semuanya ya, hampir semuanya itu punya nggak? Sama kayak ibu ya. Terus siapa aja nggak punya? Kalau kita, apakah kalian pengguna aplikasi TikTok? Ya, penggunanya ya. Buat apa sih? Ah, buat nonton? Nonton apa? Nonton video. Biasanya di TikTok ada video apa namanya? Hah? Terus apa lagi? Apa lagi? Oh gitu. Terus siapa yang tahu yang menciptakan aplikasi TikTok ini? Siapa yang tahu sih? Ada yang tahu nggak? Nah, biar kalian kenal nih. Nih, ini yang membuat aplikasi TikTok. Namanya siapa? Yang ini. Dia adalah yang membuat aplikasi TikTok. Ya, Yang ini seorang pengusaha internet dari Tiongkok yang mendirikan perusahaan teknologi bernama ByteDance. Ya, beliau adalah pembuat aplikasi TikTok. Nah, banyak yang menggunakan pasti menghasilkan uang ya. Yang sekarang aja katanya suka mendapatkan uang ya. Kalian pernah nggak? Banyak yang ingin belajar AI, tapi bingung mulai dari mana. AI itu ada di dunia, membuat AI dan penggunaan AI. Pilih salah satu. Kalau mencipta AI, kamu harus belajar coding, data science, machine learning, logika statistik, dan butuh waktu disiplin dan fokus jangka panjang. Kalau penggunaan AI tidak perlu mengerti coding, cukup paham bagaimana menggunakan tools seperti ChatGPT, DeepSeek, Midjourney, dan lain-lain. Fokus ke skill berpikir sistematis, membuat prompt yang tajam, dan mengerti cara kerja tools. Oke, nah kalau pembuat AI itu harus mengerti coding, data sistematis ya. Tapi kalau pengguna itu, yang penting kita mengetahui cara kerjanya. Misalkan ChatGPT kalian udah pernah menggunakan ChatGPT belum? Belum. Nanti itu aja kan dari Google ChatGPT untuk mencari misalkan jawaban apa itu demokrasi. Nah, melalui ChatGPT ya harus tahu kata kuncinya apa yang mau kalian ketik. Oke, nah lanjut. Anak-anak, ibu akan menerangkan pengguna dan pengembang kecerdasan artifisial. Pengembang bisa disebut juga developers. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya menggunakan kecerdasan artifisial, tapi mereka juga yang mengembangkan atau menciptakan teknologi berbasis KA. Lalu, anak-anak apa lagi sih selain pengembang? Yang keduanya, pengguna itu biasa sering disebut
Lalu kalian berada di mana sih selama ini? Di pengembang atau pengguna? Nah, sebagai pengguna, dan mudah-mudahan nanti ke depan kalian akan menjadi pengembang. Oke, ya, entah menciptakan apa yang bisa merubah dunia. Ya, oke, lanjut. Nah, ibu akan memberikan LHPD sebagai pengguna. Tadi kan kalian banyak ya yang menggunakan TikTok, ya. Ibu mau kelompok per kelompok buka aplikasi TikTok. Nah, untuk sekarang ini kalian boleh buka HP-nya, buka aplikasi TikTok. Nanti ada prompt-nya, ada tugasnya. Kalian menggunakan filter ini with stepmother dan stepdad. Siapa yang pernah bikin itu? Nanti per kelompok ya, bikin apa yang namanya filter yang sudah ibu tugaskan di LKPD masing-masing. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, yuk, satu kelompok, satu HP saja. Coba nanti di sini ada suruhannya mau suruh bikin apa saja. Barengan. Bisa kan? Bisa, langkah-langkah. Ini yang satu. Udah. Kelompok satu, oke. Yuk, kelompok satu buat apa? Oke, coba bikin apa? Efek apa sayang? Oh, ya. Coba tunjukin. Bukan, jadi ibu ya. Coba, sok caranya gimana? Nah, oke. Ada lagi mau efek yang baru? Oke, good. Ya, sudah bisa ya? Sudah. Ada? Kamu mau bikin efek apa lagi selain itu? Rabbit, sudah bisa? Coba. Oke, udah. Caranya dari awal. Oke, yang rabbit bisa. Oke, yuk. Tadi kalian sudah mempresentasikan dalam aplikasi TikTok dengan filter yang sudah ditentukan ya sayang ya. Itu kalian sebagai apa? Pengguna atau pengembang? Iya, contoh, salah satu contoh sebagai pengguna KA. Nah, ibu akan berikan evaluasi. Kamu tinggal di checklist mana pengguna, mana pengembang. Kamu tinggal tulis D atau U, ya, yang kayak tadi developer atau user. Oke, bisa? Yuk. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah berkelompok tentang pemanfaatan KA ya. Bisa dengan kamu tadi menggunakan aplikasi TikTok mengubah efek filter. Biasanya kalau kita di foto biar jadi cantik ada efeknya ya. Ya kan? Tadi kalian udah ibu minta berubah menjadi rabbit ataupun yang lainnya. Terus tadi kalian sudah mengisi apakah pengembang atau pengguna, ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Berarti, coba sekarang ibu mau tahu dulu nih, kalau kita menonton YouTube sebagai apa? Pengembang atau pengguna? Pengguna, pintar. Kalau menciptakan robot, pengembang. Keren, tepuk tangan buat kalian semua. Pemanfaatan KA sebagai pengembang atau pengguna. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pemanfaatan KA dalam
berinovasi di berbagai bidang. Nah, kalian harus bijak ya menggunakan apa? Menggunakan apa AI? Walaupun membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan produktivitas, namun tanpa etika dan keamanan kita bisa terjebak dalam resiko yang merugikan. Ya, kalian harus menggunakan AI dengan bijak, tidak boleh sembarangan. Kamu juga tidak boleh memberikan data-data kamu sembarangan, ya. Tidak boleh menyebarkan video-video yang tidak baik. Oke, kita harus bijak menggunakan AI supaya AI dapat digunakan dengan baik. Siapa yang mau pulang? Kita refleksi dulu sebelum kita pulang. Kamu sudah belajar apa sih hari ini? Tadi? Hah? Ya, coding tentang apa? AI, pemanfaatannya pengguna atau ya. Bagaimana sih perasaan kalian mempelajari coding ini? Kenapa senang? Seru ya? Oh, karena Bilkis bisa membedakan mana pengembang dan mana pengguna. Kegiatan apa yang kalian paling suka dari awal sampai akhir? Speaking, dan terus apa lagi? Membuat efek. Ada yang belum kalian pahami nggak pembelajaran coding hari ini? Tidak, alhamdulillah berarti kalian sudah paham semua ya. Untuk kita keren. Siapa yang udah capek? Ya, pembelajaran kita hari ini sudah cukup, anak-anak bisa dibereskan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk pembelajaran coding ya. Yuk, harus dibereskan dulu. Beresin dulu. Yang berdoa mulai. Selesai